Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Di dalam kerendahan hati, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk disapa firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 14 Februari 2023, tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 13, demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Hidup saling mengampuni. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam dunia ini sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan yang lain, tentu sering terjadi dalam kehidupan ini atau hubungan kita dengan yang lain, kesalahpahaman dan tidak saling mengerti. Bahkan tidak jarang terjadi seseorang itu berbuat salah kepada kita dan sebaliknya, kita berbuat salah kepada orang lain. Hal itu adalah wajar di dalam sebuah persekutuan, di dalam sebuah komunitas. Orang Batak bilang, hau najono do masiososan. Dalam hal ini, kiranya di dalam hidup kita, saudara-saudaraku, banyak pengampunan dan menghilangkan dari diri kita yang namanya dendam, dengan menyimpan dalam hati kesalahan-kesalahan orang lain. Sebab seringkali banyak masalah dalam kehidupan kita ini disebabkan masih adanya dendam dan kepahitan dalam hati kita yang belum dibereskan. Kita harus belajar mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni kita. Maka banyak masalah dalam hidup kita yang akan dibereskan. Sehingga sukacita, damai sejahtera, kelegaan, dan kebahagiaan dari Tuhan Yesus akan memenuhi hidup kita semua. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ciri dari orang yang dewasa rohani adalah orang yang rela saling mengampuni, dan di balik semuanya itu kita tidak memberikan juga kesempatan atau keuntungan kepada iblis, di mana iblis senantiasa ingin memecah belah hidup orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus saling mengasihi dan saling mengampuni supaya jangan terjadi kekacauan, kegaduhan, dan perpecahan. Karena iblis mengambil keuntungan dari semuanya itu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk saling mengampuni bila ada masalah, bila ada dosa dan kepahitan, ada sakit hati, ada dendam. Kita mau tanggalkan itu semua di dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita, di dalam gereja, di dalam keluarga kita, dan di tengah-tengah masyarakat. Teladan bagi kita untuk mengampuni adalah Sang Guru Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Lukas pasal 23 ayat 34 mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Efesus pasal 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami.
Pengampunan adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita hidupi. Sebab pengampunan kita adalah bukti bahwa kita telah menerima anugerah pengampunan dari Allah. Hidup saling mengampuni. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 186 ayat 4, Jahobado haposaki. Sai tatap sitiruoni binani Tuhan Yesus. Andorang na di Golgata mudar na inadurus. Sai pos di sirohanai di tiop doa mana. Sai ti rumah ibana. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa kami dalam surga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan atas segala kebaikan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bisa hidup hingga pada saat ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami senantiasa di tengah-tengah dunia ini untuk hidup saling mengampuni. Supaya dengan demikian kami sungguh-sungguh menerima pengampunan daripada Tuhan. Kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.